Terus PowerPoint-nya. Ya. Udah siap ya? Saya kasih pengantar terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua, para peserta mata kuliah Manajemen dan Administrasi Sekolah. Dalam kesempatan perkuliahan online kali ini, saya sangat berterima kasih kepada semua mahasiswa karena berkenan menghadiri perkuliahan secara daring ini. Semoga perkuliahan kali ini berjalan dengan baik, maksimal, dan mendapat hasil yang memuaskan. Perkuliahan kita dibagi menjadi 3 sisi, yaitu pengantar dosen, 2 pelaksanaan diskusi yang dipimpin oleh moderator yang telah ditentukan, dan arahan akhir sebagai refleksi dari dosen pengampu. Baik para mahasiswa semua yang hadir perkuliahan secara daring, pada pembahasan kali ini kita angkat tema tentang kepemimpinan dalam sekolah. Supaya perkuliahan ini berjalan dengan maksimal dan berkah, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan perkuliahan kali ini adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi kepemimpinan dalam sekolah. Dengan subtujuan, mahasiswa dapat mengidentifikasi 1. Konsep kepemimpinan dalam sekolah dan tugas pokok serta fungsi pimpinan sekolah. Untuk selanjutnya, untuk menyingkat waktu juga, saya persilahkan kepada moderator untuk memimpin pelaksanaan diskusi hari ini. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih kepada Bapak. Perkenalkan, nama saya Hairunisa selaku moderator pada presentasi hari ini. Pertama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi bagi teman-teman sekalian yang berbahagia. Yang terhormat dosen pengampu dan juga teman-teman yang sedang berhadir atau yang bersedia berhadir pada pertemuan hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari yang berbahagia ini. Adapun topik yang akan dibahas oleh presentator, yaitu kalian bisa lihat pada layar berikut, yaitu kepemimpinan dalam sekolah. Untuk penjelasan dan pemaparan selanjutnya, saya serahkan sepenuhnya kepada Saudara Harun Ar-Rasyid Lim Siong Bin. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Hairunisa yang telah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu kepemimpinan dalam sekolah. Perkenalkan, saya Harun Ar-Rasyid Lim Siong Bin dengan NIM 2010111210029 dari kelas kedua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memulai penjelasan saya dari definisi apa itu kepemimpinan. Baik, dipersilakan untuk beralih ke slide berikutnya. Baik, terima kasih. Definisi kepemimpinan. Sebenarnya ada banyak sekali pendapat mengenai apa itu kepemimpinan. Ada, misalkan salah satunya saya kutip dari
artikelnya Avandi pada tahun 2013, halaman 98, ia menyebutkan bahwa pemimpin itu sebagai the person who creates the most effective change in group performance. Orang yang membuat perubahan paling efektif terhadap penampilan suatu kelompok. Ada juga dalam artikelnya dia mengutip, the leader is one who succeeds in getting others to follow him. Pemimpin adalah orang yang berhasil mendapatkan simpati orang lain untuk mengikutinya. Ada juga pendapat lain yang dikutip oleh Nasution pada tahun 2015 dalam salah satu artikelnya. Di sini ia mengutip Overton bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk memperoleh tindakan pekerjaan dengan penuh kepercayaan dan kerjasama. Lalu juga dia mengutip pernyataan dari Hersey and Blanchard. Kedua orang itu berpendapat bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Nah, berdasarkan dari berbagai macam pendapat itu, dapat sebenarnya disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi individu atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu dengan sukarela sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Arti lainnya, proses dari kepemimpinan itu ditemukan ada fungsi pemimpin yang ngasih pengaruh, lalu anggotanya yang kena pengaruh. Nah, di situ ada aktivitas dalam melakukan proses memengaruhi dan dipengaruhi. Baik, silakan untuk beralih ke slide berikutnya. Operator, mohon untuk beralih ke slide berikutnya. Operator, oh baik. Ya, di sini proses kepemimpinan mengandung 5 unsur, yaitu 1 pemimpin, 2 pengikut, 3 konteks, 4 proses, 5 hasil. Untuk yang poin 1 dan poin kedua sudah jelas, pemimpin itu yang melakukan pengaruh, yang memberikan pengaruh, sedangkan pengikut yang menerima pengaruh tersebut. Lalu yang ketiga adalah konteks. Dalam artikel Nasution, konteks ini diartikan sebagai dalam artian situasi formal atau tidak formal, sosial atau kerja, dinamis atau statis, darurat atau rutin, rumit atau sederhana, sesuai dengan hubungan antara pemimpin dan pengikut. Di sini artinya itu di sini adalah relasi antara pemimpin dan pengikut. Yang keempat ada proses. Di sini adalah bagaimana kepemimpinan itu dijalankan oleh seorang pemimpin yang mana bertujuan untuk memberikan pengaruh kepada pengikut. Lalu yang kelima adalah hasil. Hasil ini adalah result atau produk yang telah terbentuk dari hasil proses kepemimpinan tersebut. Mohon beralih ke slide berikutnya, operator. Mohon beralih ke slide berikutnya, operator. Baik. Terdapat berbagai macam tipe dan gaya dalam kepemimpinan.
Setiap tipe dan gaya kepemimpinan menunjukkan ciri khasnya masing-masing. Akan tetapi, seorang pemimpin yang hebat akan mampu menggunakan berbagai gaya dan penyesuaian tipe kepemimpinan sesuai dengan kepentingan kelompoknya. Apa itu tipe dan gaya dalam kepemimpinan? Sebenarnya ada perbedaan di mana tipe itu saya mengartikan tipe ini sebagai jenisnya gitu, jenis, lalu gaya itu caranya. Jadi tipe ini lebih ke arah pengklasifikasian, lalu gaya ini adalah karakteristik atau cara yang sering ditampilkan dalam suatu kepemimpinan. Mohon untuk beralih ke slide berikutnya. Baik, di sini sebenarnya ada banyak tipe kepemimpinan, lalu ada juga gaya kepemimpinan. Secara singkatnya saya akan menjelaskannya. Ada dalam tipe kepemimpinan ada otoriter, bebas, demokratis, demokratis semu, birokratis, berorientasi relasi, pelayan, berorientasi tugas, transaksional, militaristik, transformatif, paternalistik, dan karismatik. Sedangkan gaya kepemimpinan ada 4, ada directing, supporting, coaching, and delegating. Otoriter jelas kita anggap otoriter itu kuasa penuh ya, kuasa mutlak. Lalu bebas ini membiarkan para pengikutnya untuk juga menentukan sendiri bagaimana kepemimpinan itu berjalan. Di sini pemimpin itu memang membiarkan bawahannya itu berbuat sekehendaknya. Dan struktur organisasinya itu kabur. Lalu ada tipe demokratis, ini kepemimpinannya bukan sebagai diktator, tapi di tengah-tengah anggota kelompoknya. Di sini demokrasi seperti katanya, di mana anggota ini berperan dalam menentukan kebijaksanaan dalam suatu organisasi. Tetapi demokratis ini saling bekerja sama dan juga saling mendengarkan pendapat dari anggota satu sama lain, sehingga keputusan ini diputuskan secara bermusyawarah. Lalu ada birokratis, tapi sebelumnya ada demokratis semu, di sini di mana tipe ini terlihat seperti demokrasi, tapi berjalan secara otoriter. Ada birokratis, di sini di mana kepemimpinan ini juga dijalankan berdasarkan aturan saat selagi memastikan staf mereka ini, anggota mereka ini bekerja secara prosedur yang tepat. Di sini ada berorientasi relasi. Di sini kepemimpinan ini total berfokus pada mengorganisir, mendukung, dan mengembangkan orang di bawah kepemimpinannya. Di sini gayanya itu partisipatif yang cenderung mengarah pada kerja tim yang baik dan kolaborasi yang kreatif. Di sini ada pelayan, tipe servant atau pelayan. Di sini pemimpin ini tidak dianggap secara formal sebagai pemimpin. Di sini pada saat level organisasi, pemimpin ini memimpin dalam memenuhi kebutuhan timnya, dinamakan sebagai pemimpin yang melayani. Dalam banyak hal, kepemimpinan pelayan adalah bentuk dari kepemimpinan demokratis karena seluruh tim cenderung terlibat dalam pengambilan keputusan. Lalu ada task oriented atau berorientasi tugas. Di sini penyelesaian tugas ini jadi hal utama dalam menyelesaikan pekerjaan, dalam melakukan dalam artian di sini kepemimpinan ini benar-benar fokus untuk bagaimana caranya menyelesaikan tugas. Lalu ada transaksional, di sini ada kepemimpinan yang menekankan pada tugas-tugas bawahan.
Di sini seorang pemimpin menentukan pekerjaan beserta mekanismenya, sedangkan staf hanya melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya serta tugas dan perannya. Berikutnya ada militaristik. Di sini pemimpin yang bertipe militaristik itu lebih banyak memberikan perintah, bergantung kepada pangkat dan jabatannya, senang pada formalitas yang berlebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan, suka menerima kritikan dari bawahannya, menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Lalu ada transformatik, paternalistik, dan karismatik. Kalau karismatik, di sini pemimpin lebih condong untuk menonjolkan karismanya. Di sini pemeliharaan hubungan didasarkan pada hubungan relasional dan bukan berorientasi kekuasaan. Walaupun dia memilikinya transformasional atau transformatif, di sini kepemimpinan transformasional ini hadir menjawab tantangan zaman yang penuh dengan perubahan. Di sini zaman yang dihadapi saat ini adalah zaman di mana manusia dapat mengkritik dan meminta yang layak dari apa yang diberikannya sesuai dengan kebutuhannya. Lalu ada juga paternalistik. Paternalistik ini kondisi di mana pemimpin dan anggota-anggotanya itu atau para bawahannya itu cenderung memiliki hubungan yang kuat. Misalkan kita anggap ada raja dan perdana menteri serta menteri-menteri lainnya. Nah, di situ rajanya itu misalkan ayahnya, lalu perdana menteri dan menteri-menteri lainnya itu seperti keluarganya, bisa pamannya, bisa keponakannya, bisa anaknya, bisa putrinya, nah dan lain-lain. Di situ maksud saya. Selanjutnya gaya kepemimpinan ada directing. Di sini lebih condong untuk mengarahkan. Kalau supporting lebih cenderung untuk mendukung anggota-anggotanya untuk bisa berkembang. Lalu ada coaching di sini di mana directing and supporting itu digunakan secukupnya. Lalu ada delegating atau mendelegasikan di mana directive and supportive ini tidak terlalu banyak diberikan. Jadi pada saat melakukan pengambilan keputusan dan tanggung jawab itu lebih banyak diserahkan kepada bawahan. Mohon untuk beralih ke slide berikutnya. Pada slide ini kita akan masuk untuk membahas bagaimana hubungan antara sekolah dan kepemimpinan. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, pada konsep kepemimpinan ada banyak sekali hal yang telah dibahas di situ. Dan ketika kita membahas mengenai sekolah, ada relasi antara kepemimpinan dan sekolah. Mohon untuk beralih ke slide berikutnya. Nah, di sini bagaimana sih hubungan antara kepemimpinan dan pendidikan itu? Khususnya harus tergabung suatu proses berkesinambungan yang mengandung unsur berikut, bagaimana di slide di sini. Pengajaran dengan kepemimpinan tujuan tertentu untuk melakukan transformasi nilai agama dan budaya serta kemahiran yang berguna untuk diaplikasikan oleh individu kepada individu yang memerlukan pendidikan itu. Di sini intinya adalah pendidikan selalu melibatkan suatu proses transformasi pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik secara sistematis dan terorganisir. Khususnya sekolah, di mana sekolah ini kan adalah organisasi pendidikan, yang mana ini bermakna bahwa organisasi yang melakukan proses pendidikan. Nah, di sini pendidikan itu kan membutuhkan kepemimpinan, maka jelas sekolah dalam melaksanakan proses pendidikan butuh kepemimpinan. Karena apa? Karena sekolah juga merupakan organisasi yang mana organisasi tersebut harus membutuhkan pemimpin untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan agar proses pendidikan dapat berjalan supaya tujuan pendidikan, khususnya tujuan pendidikan nasional kita dapat tercapai.
Mohon untuk slide berikutnya. Mohon maaf di sini kalau tulisannya tidak jelas, seharusnya saya bisa menggunakan font yang lain untuk ini. Secara umum, peranan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut, sebagaimana terkutip dalam salah satu artikelnya Muhammad Said pada tahun 2018. Di situ dia menyebutkan ada 7, yaitu kepala sekolah sebagai pejabat formal, kepala sekolah sebagai manajer, kepala sekolah sebagai pemimpin, kepala sekolah sebagai supervisor, atau kepala sekolah sebagai pengawas. Berikutnya ada kepala sekolah sebagai administrator, ada kepala sekolah sebagai pendidik juga, lalu kepala sekolah sebagai staf. Mohon untuk beralih ke slide berikutnya. Dari berbagai pendapat di atas, atau dari penjelasan di atas, bahwa dapat disimpulkan kepala sekolah yang efektif itu sebagaimana yang telah saya tuangkan dalam makalah saya, silakan dibaca. Di situ ada indikator kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, di mana ia memiliki visi yang jelas dan mampu mendorong semua warga sekolah untuk mewujudkannya, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi, ada memprogramkan dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif, dan membangun untuk memperbaiki pelajaran, dan mendorong pemanfaatan waktu secara efisien, mendaya gunakan berbagai sumber belajar, memantau kemajuan peserta didik baik secara individual maupun kelompok atau kolektif, dan melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan atau juga secara berkelanjutan. Slide berikutnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika presentasi saya pada hari ini terdapat berbagai kekurangan. Selebihnya saya kembalikan dulu terhadap saudari moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Harun Ar-Rasyid Lim Siong Bin yang telah memaparkan materi secara spesifik tentang organisasi dalam pendidikan. Kemudian kita akan masuk pada sesi tanya jawab, yang mana untuk sesi ini saya persilahkan kepada 3 penanya terlebih dahulu. Untuk itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk membuka mic atau unmute dan kamera agar bisa langsung bertanya kepada Saudara Harun Ar-Rasyid Lim Siong Bin. Baik, sudah ada satu penanya, yaitu Saudara Muhammad Rizky Rezaldi. Langsung saja kepada Saudara Muhammad Rizky dipersilahkan untuk menanyakan pertanyaannya kepada Saudara Harun Ar-Rasyid. Baik, terima kasih pada moderator. Saya ingin bertanya apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada saudara pemateri terkait dengan kepemimpinan dalam sekolah ini. Saya tertarik untuk bertanya, bagaimana mekanisme atau alur dari pencalonan kepala sekolah? Barangkali demikian pertanyaan yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Muhammad Rizky Rezaldi yang pada intinya menanyakan tentang mekanisme percalonan kepala sekolah ya. Terlebih dahulu saya tanyakan kepada Saudara Harun Ar-Rasyid Lim Siong Bin, apakah ingin menjawab langsung atau ditampung terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan dari audiens? Baik, untuk pertanyaan sebaiknya ditampung dulu, baru saya akan mencoba menjawabnya satu persatu. Terima kasih. Baik, terlihat dari chat di bawah ini, yaitu ada penanya kedua, yaitu datang dari Saudara Ahmad Syarwani.
bagi Saudara Ahmad Syarwani, silahkan membuka mic dan kamera untuk langsung menanyakan kepada Saudara Harun Ar-Rasyid dan Siongbing. Terima kasih kepada saudari moderator. Ya, jadi saya mau bertanya, bagaimana menumbuhkan kepemimpinan dalam diri kita? Sekian, terima kasih. Baik, untuk penanya yang selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Amin. Untuk itu, silahkan untuk membuka mic dan kamera agar bisa langsung bertanya kepada Saudara Harun Ar-Rasyid. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Saya Muhammad Aminullah ingin bertanya kepada Saudara Harun. Menurut Saudara Harun, bagaimana tipe kepemimpinan dan gaya kepemimpinan yang baik? Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Aminullah. Selanjutnya sudah ada 3 penanya dari audiens. Untuk itu saya tutup dulu untuk sesi ini dan saya persilahkan kepada Saudara Harun Ar-Rasyid Lim Siongbin untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut terlebih dahulu. Dipersilahkan. Mohon maaf, saudari moderator, bisa Anda meminta kepada Saudara Syarwani untuk mengulangi pertanyaannya? Tadi saya tidak terlalu mendengar dengan jelas pertanyaan dari Saudara Syarwani. Terima kasih. Ya, jadi saya tadi bertanya, bagaimana menumbuhkan kepemimpinan dalam diri kita? Sekian, terima kasih. Baik, mohon izin kepada saudari moderator bahwa saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Baik, dipersilahkan. Baik, pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Rizky Rezaldi mengenai bagaimana mekanisme alur pencalonan kepala sekolah. Di sini alur dari pencalonan kepala sekolah ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Dinas Pendidikan setempat mengumumkan pengumuman berdasarkan proyeksi kebutuhan kepala sekolah yang telah dibuat. Selanjutnya, maka kepala sekolah yang sekarang, kepala sekolah yang sedang menjabat saat itu akan mengumumkan kepada guru-guru atau mengumumkan kepada bawahannya untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Atau kepala sekolah juga bisa menunjuk guru yang potensial untuk diusulkan sebagai peserta seleksi calon kepala sekolah. Di sini juga Kepsek harus ngasih rekomendasi kepada guru yang sudah ditunjuk sebagai calon kepala sekolah. Berikutnya, guru yang ditunjuk sebagai peserta calon kepala sekolah harus membuat surat lamaran dan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. Berikutnya, pengawas sekolah memberikan rekomendasi kepada guru yang mendaftar sebagai peserta seleksi calon kepala sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah ini nantinya membuat usulan kepada kepala dinas pendidikan setempat yang direkomendasikan menjadi peserta calon kepala sekolah. Berikutnya, dinas pendidikan setempat ini nanti melakukan seleksi administrasi sesuai yang diamanatkan pada Permendiknas nomor 28 tahun 2010. Dinas pendidikan ini juga harus mendistribusikan instrumen AKPK. Kepala
berikutnya nanti kepala sekolah yang sudah dikasih instrumen AKPK dari Dinas Pendidikan tempat ini nanti mendistribusikan kepada guru yang ditunjuk sebagai peserta seleksi calon kepala sekolah. Lalu guru ini mengisi instrumen tersebut, memberikan respon, lalu instrumen tersebut dikumpulkan pada waktu seleksi akademik. Mungkin itu saja dulu. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Harun Ar-Rasyid Lim Seong Bin yang telah menjawab pertanyaan dari Muhammad Rizky Razaldi mengenai mekanisme pencalonan kepala sekolah. Selanjutnya saya tanyakan kepada audiens yang bertanya, apakah jawaban dari presentator tersebut dapat diterima? Baik moderator dan juga saudara dari presentator, jawaban dapat diterima dan jawaban juga sudah dijawab dengan secara rinci. Saya ucapkan terima kasih. Baik, kalau begitu saya kembalikan lagi kepada yang presentator atau saudara Harun Ar-Rasyid untuk kembali menjawab pertanyaan dari Ahmad Syarwani dan juga Muhammad Aminullah. Jadi tersisa 2 pertanyaan lagi. Saya persilahkan. Baik, mohon izin saudari moderator untuk menjawab kedua pertanyaan sekaligus, yaitu pertanyaan dari saudara Syarwani sekaligus juga menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Aminullah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan dari saudara Syarwani, bagaimana menumbuhkan kepemimpinan dalam diri kita? Cara menumbuhkan kepemimpinan dalam diri kita, menurut saya, adalah terlibat langsung dalam organisasi. Itu salah satu opsi. Yang kedua, kita harus paham kepemimpinan itu gunanya bagi apa dalam kita, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. Kita harus tahu seperti apa dulu kepemimpinan yang baik, terus juga seperti apa hambatan-hambatan yang terjadi jika seandainya kita juga melakukan proses kepemimpinan atau melakukan proses berorganisasi. Mungkin untuk saya seperti itu sederhananya, tidak terlalu panjang untuk jawaban pertanyaan saudara Amin. Menurut saya bagaimana tipe dan gaya kepemimpinan yang baik. Menurut saya itu tipe dan gaya kepemimpinan yang baik itu, saya ini orangnya bukan terlalu orang yang memperhatikan detail sampai sangat detail tuh tidak. Jadi menurut saya tipe kepemimpinan itu saya memberikan anggota saya untuk berkreasi atau saya membiarkan anggota saya untuk melakukan tindakan-tindakan. Tetapi saya harus tetap membatasi jatah untuk anggota-anggota saya ini untuk melakukan tindakan sesukanya gitu. Dalam artian saya ngasih misalkan contohnya saja jika saya adalah ketua OSIS misalkan, saya ngasih kebebasan kepada anggota saya untuk melakukan tindakan dalam misalkan saya ngasih kebijaksanaan bahwa aturan berpakaian seragam misalnya tidak boleh menggunakan aksesoris yang berlebihan. Di situ saya kasih bebas kepada anggota saya untuk menentukan standar bagaimana aksesoris yang berlebihan itu. Saya biarkan anggota saya untuk bermusyawarah, untuk berdiskusi bagaimana aksesoris yang berlebihan itu. Tapi saya juga harus melakukan supervisor atau melakukan pengawasan agar pemahaman itu tidak
tidak terlalu bertentangan secara tajam, juga tidak menyimpang dari sebagaimana ketentuan itu ditetapkan. Lalu gaya kepemimpinan saya lebih suka untuk mendelegasikan. Saya tidak suka melatih atau tidak suka maksud saya tidak suka mendirecting atau mensupporting terlalu banyak terhadap anggota saya karena menurut saya seorang pemimpin itu juga akan dapat melaksanakan kepemimpinan dengan baik apabila anggota-anggotanya itu juga kompeten dan juga bisa saling memahami kenapa pemimpin bisa bertindak seperti ini, juga pemimpinnya tahu kenapa anggotanya harus berpendapat seperti ini atau bertindak seperti ini. Mungkin itu saja dulu. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Harun Ar-Rasyid yang telah menjelaskan atau menjawab dua pertanyaan sekaligus dari Saudara Ahmad Syarwani dan juga Saudara Muhammad Aminullah. Kemudian selanjutnya saya izin bertanya kepada Saudara Ahmad Syarwani terlebih dahulu, apakah jawaban dari presentator tersebut dapat diterima atau masih ada sanggahan? Ya, bisa diterima. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya untuk Saudara Muhammad Aminullah, apakah jawaban dari pertanyaan Anda tersebut dapat diterima atau masih ada sanggahan atau lainnya? Bisa diterima saudari moderator. Baiklah, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab di sesi pertama dan juga semua yang bertanya telah puas mendapatkan jawaban dari saudara presentator. Kemudian untuk yang selanjutnya saya memberikan kesempatan kembali kepada audiens untuk bertanya satu orang saja mengenai tema kita pada hari ini. Saya persilahkan untuk menuliskan keinginan bertanyanya di kolom chat. Baik, saya tadi kembali men-scroll ke atas di kolom chat bahwa ada Saudara Muhammad Raihan Budiman yang ingin bertanya. Apakah Saudara Muhammad Raihan Budiman kembali ingin bertanya atau bagaimana? Mungkin pertanyaan saya sudah terjawab tadi, moderator, karena sedikit berhubungan juga dengan pertanyaan rekan-rekan yang lain. Mungkin itu dulu, terima kasih. Baiklah, kalau begitu pertanyaan yang terakhir ini saya berikan kesempatan kepada Saudari Galuh Nursyifa untuk bertanya kepada presentator. Dipersilahkan membuka mic dan juga kameranya untuk langsung bertanya kepada Saudara Harun Ar-Rasyid Lim Siong Bin. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Galuh Nursyifa izin bertanya kepada Saudara Harun Ar-Rasyid bahwa tadi sudah disebutkan pemimpin yang baik itu bisa memberikan kebebasan kepada ibaratnya rakyatnya, namun juga mengawasi rakyat tersebut. Namun bagaimana jika keadaannya rakyat dari pemimpin itu rakyat itu malah mendominasi pemimpin? Kayak saking diberinya kebebasan, dia malah jadi mendominasi dan tidak mendengarkan apa kata pemimpinnya tersebut. Bagaimana cara menanggapinya atau mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Galuh Nursyifa yang telah memberikan pertanyaan kepada Saudara Harun Ar-Rasyid yang intinya mengenai dominasi ya. Langsung saja saya persilahkan kepada Saudara Harun Ar-Rasyid Lim Siong Bin untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Galuh Nursyifa tersebut. Baik, terima kasih kepada saudari moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Galuh. Jika rakyat ini malah lebih kuat daripada pemimpinnya, sampai-sampai rakyat nggak mau mendengarkan pemimpinnya, atau anggota ini nggak mau nurut lah.
bandel sama pemimpinnya. Menurut saya, jika terjadi hal yang demikian, jika terjadi di mana pemimpin itu seperti memimpin tapi nggak seperti memimpin, ya dia berkuasa tapi nggak berkuasa, itu menurut saya sebagai pemimpin justru akan membiarkan hal tersebut berlangsung dulu untuk sekian waktu. Kenapa? Kenapa begitu? Karena rakyat pun punya alasan atau anggota bawahan pun punya alasan untuk melakukan hal seperti itu. Maka kita harus mempelajari dulu kenapa bisa terjadi seperti itu. Selanjutnya, maka saya akan mencari bagaimana supaya keseimbangan itu terjadi. Karena saya kan yang memberikan pengaruh. Kan saya kan pemimpin. Setelah mendapatkan alasan atau setelah mendapatkan problem, maka saya akan mencoba memfix problem-problem itu supaya apa? Supaya dominasi saya, maksudnya di sini dominasi antara pemimpin dan rakyat itu seimbang. Bukan, bagi saya, pemimpin tidak boleh terlalu mendominasi kepada rakyat. Tapi saya ingin, jika saya sebagai pemimpin, maka saya harus membuat relasi yang baik, di mana pemimpin itu bisa bisa melebur juga lah sama kayak rakyat. Jadi rakyat nggak merasa terlalu diatur, tetapi rakyat juga nggak semena-mena untuk melakukan tindakannya sendiri. Karena kalau terjadi hal-hal kayak itu kan ya jadinya apa? Ya jadinya nggak berjalan. Ya jadinya ya itu jadi rakyat tanpa pemimpin, meskipun ada pemimpin. Jadi mungkin itu saja. Yang pertama cari alasan dulu, harus tahu kenapa terjadi seperti itu. Yang kedua fix dulu, entah dengan berbagai cara. Lalu yang ketiga ya seimbangkan, balancing dominasi itu. Gak usah sampai pemimpin yang dominan. Bagi saya seimbang itu cukup, gak usah berlebihan. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Harun Ar-Rasyid yang sudah menanggapi pertanyaan dari Saudari Galuh Nursyifa tersebut. Kemudian, bagaimana Saudara Galuh Nursyifa, apakah tanggapan dari Harun Ar-Rasyid tersebut mengenai dominasi rakyat sudah dapat diterima atau masih ada sanggahan yang mengganjal? Sudah dapat diterima, moderator. Terima kasih banyak. Baiklah, terima kasih kembali. Kalau begitu, saya tutup sesi pertama maupun kedua pertanyaan. Dan berakhirnya sesi ini, maka berakhirlah pula presentasi kita pada hari ini. Kemudian mari untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya kembalikan kepada dosen pengampu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa dibuka, Galuh, daripada tadi PowerPoint-nya miliknya Harun, yang halaman 6 tuh ya, Galuh ya. Halaman 6 ke atas, atau ke bawah lagi ya. Ya, ini. Ini menggambarkan tipe ya, tipe kepemimpinan dan gaya. Saya tadi setelah mendengarkan beberapa pertanyaan dan mungkin jawaban juga ya dari penanya dan presenternya. Jadi ini ada tipe dan gaya yang telah disajikan oleh penyaji Harun Ar-Rasyid. Di sini tipe dan gaya itu pada dasarnya ya saat ini sudah ya masih, kalau misalnya seorang pemimpin baik calon ataupun seorang kepala sekolah
itu selalu saja dilakukan secara periode dan berkala, penguatan-penguatan ataupun diklat tentang kepemimpinan. Dalam hal ini sekaligus juga memperkuat minat dan kapabilitasnya dan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin. Di sini ditawarkan ada tipe dan gaya. Tipe dan gaya ini pada dasarnya bukan memecah atau membagi orang per orang atau orang-orang itu menjadi tipe-tipe ini, bukan. Ini pada dasarnya adalah tipe yang harus diambil dan gaya yang harus diperankan. Jadi seperti pertanyaan Galukah atau siapa yang terakhir tadi ya, bahwa tipe dan gaya itu bisa digunakan apabila dalam situasional ya, situasi yang paling baik. Katakan saja kalau tadi kan telah disebutkan ada otoriter, ada bebas, demokratis ya, tipe ini macam-macam pola ya, katakan saja tadi tipe. Kemudian kalau gaya itu cara tadi didefinisikan oleh Aaron, itu boleh juga seperti itu. Cuman yang dimaksud di sini seluruh tipe dan seluruh gaya itu adalah semata-mata yang harus diambil ya, yang harus diambil oleh seorang pemimpin. Jadi dia tidak terpatri sebagai seorang individu ya. Memang kalau masa yang lalu kan orang itu mencap dan menjas bahwa katakan saja kalau yang terkenal masa lalu tuh Hitler, kemudian katakan saja di situ ada tokoh Romawi ya yang sangat bengis, kemudian di Jazirah Arab ada Firaun ya. Dia mencirikan adalah otoriter ya, kemudian beberapa negara menganut katakan dia Korea Utara ya saat ini, boleh kalau orang luar menyebutkan dia otoriter, kemudian dia begitu mengambil sebagai gaya kepemimpinan yang direktif. Sebenarnya itu orang luar yang menjas yang seperti itu, orang di luar sang raja atau sang pimpinan. Demikian juga di kepala sekolah ya. Kepala sekolah itu mengambil yang mana sebagai tipe dan gaya. Sebenarnya bagi seorang pemimpin, boleh dia berperan. Baik saat dia sebagai otoriter ataupun sebagai directing, ataupun dia sebagai delegasi, ataupun dia sebagai seorang yang demokratis. Sebenarnya ya atau militeristik ya, itu tidak ada yang salah ya. Cuman karena tadi saya garis bawahi penggunaannya itu untuk situasional. Misalnya sesuatu yang penting, sesuatu yang tidak menguntungkan, maka dia harus bersifat otoriter. Artinya perintahnya tidak boleh dibantah. Karena memang dia memandang situasinya sangat mendesak dan itu akan membahayakan kepada bawahannya dan organisasinya. Maka ini yang harus ditawarkannya karena dia mungkin lebih peka terhadap situasi yang ada ya. Tapi kalau dalam kondisi normal, dalam kondisi yang tidak, yang selalu aja kondusif, itu boleh seperti demokratis, boleh sebagai pelayan, boleh juga berorientasi pada tugas ya, karismatik juga ya. Tapi saya tadi menanggapi sehubungan dengan pertanyaan daripada penanya juga, saya boleh membagi dan orang juga selalu saja membagi tipe manusia atau tipe bawahan atau siapa sajalah dibagi menjadi dua dalam hal keterampilan dan motivasi. Dalam hal berpikir abstrak dan komitmen ya. Jadi pasti dibagi menjadi dua hal itu. Jadi kalau boleh dibuat sebuah dalam sebuah diagram yang bersilangan ya. Kalau ada katakannya bawahan itu mampu dan mau ya. Kalau mau itu katakan positif ya. Kalau garisnya tuh ke arah kanan, kemudian kalau mau tuh ke arah atas. Kalau yang ke bawah berarti garisnya itu garis vertikalnya itu menandakan tidak mampu. Tapi kalau ke kanan ke kiri ya, yang horizontal itu garisnya tidak mau ya. Nah, jadi kalau pas bertemu
kondisinya mau dan mampu, itu boleh seorang pemimpin itu mengambil gaya kepemimpinan yang mendelegasikan. Jadi enjoy saja, dia bisa melakukan monitoring, bisa melakukan pengawasan, dan sekaligus bisa dengan memberi support dengan ringan saja karena delegasikan. Kenapa? Karena bawahannya memiliki kemampuan yang baik, kemudian memiliki komitmen atau kemauan yang kuat, sehingga didelegasikan saja. Tapi kalau tadi yang boleh disebutkan oleh penanya tadi didominasi, katakan aja ini negatif ya. Negatif artinya diseter oleh bawahan. Maka itu kalau mau saya kriteriakan bahwa tipe daripada bawahan itu atau dia bersifat mampu tapi tidak mau. Biasanya seperti itu komentator. Dia bisa bicara itu ini kesana kesini, mengkritik dan sebagainya, tapi dalam bekerjanya tidak maksimal dan tidak memiliki bukti. Jadi pada dasarnya seperti itu, hanya aja untuk kepentingan dia sendiri, bukan untuk kepentingan sekolah. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi seperti itu dan kelompoknya ya oke ya. Nah, itu saya golongkan sebagai bawahan yang mampu ya, tapi tidak mau untuk diarahkan ke arah mencapai tujuan visi dan misi sekolah itu. Nah itu si pimpinan harus bersifat supporting. Jadi dia menyupport, memberi motivasi, memberi arahan. Jangan seperti hal tersebut. Dia sebenarnya sudah mampu, cuman belum bisa merasa ada blok-blok begitu, lalu dia sepertinya dia lebih tinggi, lalu dia yang berpendapat. Jadi ini sebenarnya dirangkul saja, sebenarnya orang-orang tersebut dirangkul, lalu diberikan pengertian bahwa kepentingan ini kepentingan yang bersama. Suatu saat kalau dia maju sebuah sekolah, maka dia juga akan mendapat keuntungan. Hanya saja tidak keuntungannya pribadi, lalu dibagi-bagi juga kue itu. Tapi kalau dia mau melakukan pembelotan yang saat ini untuk kepentingan dia sendiri, berarti yang lain banyak yang dikorbankan, termasuk siswa, termasuk teman-teman yang lain yang tidak sehaluan. Dalam kondisi yang lain, ada yang lebih parah ya, bahwa dia tidak memiliki kemampuan dan tidak juga memiliki kemauan. Jadi seperti stagnan, puas diri, padahal sekolah itu tertinggal daripada sekolah yang lain, di mana harus perubahannya tidak diikuti. Padahal seorang pemimpin harus melakukan perubahan untuk mengimbangi daripada kemajuan dan perkembangan zaman, tuntutan standarisasi dan sebagainya, di mana menghendaki inovasi dan aktivitas yang lebih daripada yang ada. Jadi puas diri terhadap keadaan. Nah itu harus bersifat directing ya. Dia harus bersifat memaksa, harus membuat prosedur yang jelas agar dia harus ikuti, bawahannya harus betul-betul. Hanya saja dia harus berpegang pada keterbukaan. Itu asas yang di atas segalanya ya. Dia harus terbuka, harus betul-betul apa yang diucapkannya sama dengan apa yang dilaksanakannya. Apa yang diucap, kemudian apa yang di mulut, kemudian sama dengan yang dilakukan atau yang actionnya, ditindakinya oleh kepala sekolah. Maka dia harus bersifat directing ya. Kemudian kalau dia memiliki kemauan tapi kemampuannya rendah, nah maka harus dibimbing atau coaching ya. Dia harus membimbing dengan sepenuh hati, bahkan menunjukkan jalan arah yang benar. Kemudian yang tadi supporting ya, untuk yang memiliki kemampuan tapi tidak memiliki kemauan, itu harus disupport agar dia sadar bahwa berikan juga motivasi pada dasarnya agar dia dirangkul, agar dia mau berpartisipasi. Jadi antara
directing, sporting, coaching, dan delegasi itu memang melihat pada situasi. Demikian juga dengan tipe ya. Boleh kalau orang menyebut karena memang kepala sekolah itu cenderung mengambil tindakannya yang pada dasarnya sangat keras, sangat disiplin, kemudian tidak ada memandang kemanusiaan, yang penting itu memandang daripada tugas, maka pemberian orchestrator dan orientasi tugas ini bisa jadi satu dan 8 itu bisa jadi satu karena dia mementingkan keuntungan semata, transaksional. Jadi 8, 9, dan 1 itu bisa jadi satu ciri khas daripada seorang pemimpin yang keras ya. Tapi dalam hal ini masyarakat banyak yang senang, tapi dalam hal yang lain untuk kemajuan teknologi menghendaki dia lebih demokratis. Dalam hal ini tentu saja dia selalu mendapat kritik ya. Dalam beberapa kesempatan orang sangat tunduk, orang sangat menghormati, orang sangat mengagungkan, tapi di belakang dia orang akan mengkritik juga. Jadi situasi saya garis bawahi. Mungkin begini ya, di Indonesia ya atau di Amerika Serikat boleh orang menyebutkan demokratis itu segalanya ya dalam mengatur sebuah negara. Demokratis, kemudian serba harus lakukan diskusi dan sebagainya, sosialisasi. Tapi kalau di Korea Utara memang rakyatnya ya memungkinkan seperti itu. Jadi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa otoriter ataupun militeristik itu kemudian berorientasi pada tugas saja, sementara rakyatnya terbengkalai ya atau gizinya kurang ya. Nah jadi atau kesejahteraannya susah untuk didapatkan. Jadi dalam hal ini kita sebagai orang luar itu sebenarnya kalau mau mempelajari secara mendalam juga tidak lepas dengan membaca budaya setempat. Bagaimana masyarakat di sana hidupnya, bagaimana mereka memang dari kehidupan sehari-harinya menyenangi atau memang merasa dengan sejahtera saja. Mungkin di Cina juga seperti itu ya, di Cina atau di daratan Tiongkok pemerintahnya bersifat kadang-kala orang menyebut otoriter ya, kemudian bisa juga orang menyebut tirai bambu di situ. Tapi pada dasarnya rakyatnya dan kemajuannya itu lebih cepat ya daripada negara-negara tetangganya. Katakan aja India, Bangladesh di situ sangat tertinggal. Kenapa tertinggal? Karena di sana memang belum ilmu pengetahuannya termasuk taraf hidupnya tertinggal akibat daripada suatu yang kompleksitas. Jadi suatu masyarakat ataupun suatu rakyat atau bawahan itu merasa senang tergantung pada situasi yang bagaimana dia membaca keadaannya. Kalau dia merasa serba kecukupan, kemudian dia tidak tertekan dan sebagainya. Sementara orang luar menyebutkan hal yang tersebut dia menjadi sangat tertindas ya. Tertindas dan sebagainya itu banyak berhubungan dengan ekonomi, kesejahteraan dan juga perasaan hak asasi manusia. Tapi dalam hal ini setelah Republik Rakyat Tiongkok membuka diri dalam organisasi PBB juga, organisasi nation, itu dia tentu saja dikontrol bersama-sama dan pelanggaran hak asasi itu pada dasarnya sudah diratifikasi oleh negara tersebut. Hanya saja sifat invasi karena memang di sana jumlah penduduknya banyak, maka dia bekerja kemana-mana lalu dikhawatirkan oleh negara nasional kita bahwa di sana selalu saja membawa tenaga kerjanya ke Indonesia. Itu lain lagi ya, bicaranya itu standarisasi dan kompetensi ya. Jadi kalau mau bekerja secara internasional itu
itu negara kita juga meratifikasi perjanjian APLA dan APTA itu menyebutkan bahwa kalau dalam dalam perusahaan internasional yang multinasional itu memang harus memiliki kompetensi, harus memiliki standar yang dikeluarkan oleh badan tertentu yang independen dalam hal menguji kompetensi seseorang. Jadi kalau misalnya kita memiliki sertifikat kompetensi, mana itu yang mengujinya itu adalah badan internasional juga, maka kita akan dihargai ya, dihargai. Kita ini ledakan penduduk ya, di BIMES ya, itu memang baby boomers itu memang terjadi di tempat kita, Mas, sehingga pada tahun 2045 ya, itu 100 tahun Indonesia merdeka, itu kita melimpah dalam hal tenaga kerja produktif. Saya cek waktu ya, jangan-jangan saya kelewatan. Masih ada ya. Gini, sehingga tadi saya kembali ke kekhawatiran kita terhadap Republik Rakyat Tiongkok yang membawa rakyatnya atau tenaga kerjanya ke Indonesia. Boleh kita mau bersaing ya secara sehat, maka tenaga kerja Indonesia harus segera melatih diri dengan keterampilan-keterampilan sehingga kita bukan menjadi penonton di negara sendiri. Jadi jangan sampai seperti itu. Di lain daripada itu ya, memang dalam investasi, dalam perjanjian ekonomi, pengelolaan alam itu memang ada beberapa persen yang boleh direkomendasikan oleh penanam saham ya. Jadi berapa persen tentang pengadaan tenaga kerja itu. Jadi kita memang tidak bisa juga. Yang kedua, memang kita itu sudah meratifikasi tadi perjanjian ketenaga kerjaan internasional, maka kita bisa mengirim tenaga kerja kita juga ke luar negeri ya. Di mana di luar negeri itu kalau di internasional kita keuntungannya pertama, kalau orang memiliki sertifikat kompetensi internasional itu dia memiliki memiliki hak perlindungan dan memiliki hak gaji yang standar internasional. Jadi boleh kalau nanti kita menjadi iri ya dengan tenaga kerja yang di sini, yang di Kalimantan ini ada di pabrik semen di Tanjung ya, KON, itu banyak orang-orang Cina. Nah di situ saya menyebutkan ini bukan berarti menunjuk pada suatu negara atau etnis ya. Memang fakta bahwa kita itu di sana ada ketimpangan gaji ya. Sementara di sana kalau tenaga kerja asing itu gajinya banyak, kalau tenaga kerja Indonesia maka gajinya sedikit. Itu boleh orang luar menyebutkan seperti itu. Tapi kita harus sebagai seorang akademis ya, harus seorang mahasiswa, itu harus berpikir apa sih latar belakangnya. Padahal manajemennya manajemen terbuka ya, manajemen yang dikontrol oleh tenaga kerja, oleh Departemen Tenaga Kerja dan dikontrol juga oleh lembaga asing ya, dalam artian Badan Amnesty Internasional. Nah, tapi setelah diteliti ya, memang dalam pekerjaan yang sejenis, ini, jadi di garis bawah pekerjaannya sama, tapi kita memiliki kompetensi yang berbeda. Kita memiliki sertifikat keterampilan yang berbeda. Di sana sama, di sana lebih tinggi, di sana sementara kita tidak. Jadi pemerintah kita melalui Departemen Tenaga Kerja ya dan Transmigrasi itu berupaya untuk menampung dan mempersiapkan. Boleh juga pemerintah itu tenaga kerja asing itu dijadikan kompetitor yang sehat. Jadi kita ini tahu bahwa itu fakta. Kalau demikian kita harus juga melengkapi keterampilan yang harus kita miliki. Jadi oleh Departemen Tenaga Kerja disediakanlah beberapa tes dan beberapa sertifikat. Misalnya tentang kontraktor, sertifikat tenaga
kontraktor dan tenaga apalah yang ada di sana, yang ada di tempat pabrik atau industri multi internasional tadi. Nah, jadi boleh kalau para mahasiswa mau tahu dan persis kita tanyakan atau kita sekali-kali nanti program sejarah itu kan sering melakukan investigasi. Jadi perlu juga nanti berkunjung sekali-kali ke Departemen Tenaga Kerja yang ada di mana? Yang ada di provinsi. Kenapa terjadi yang seperti itu? Apa yang dimaksud dengan sertifikat kompetensi? Pada dasarnya setahu saya memang itu yang menjadi penyebab bahwa kita tuh berbeda dalam hal pengupahan dan gaji ya. Kemudian kalau kita memiliki seperti itu, kita kan jadi tenaga kerja di beberapa negara juga boleh. Misalnya kita tenaga guru ya, guru saja nih, guru. Kalau sebagai tenaga pendidik ya, kalau di Malaysia sebenarnya terbuka lebar ya untuk seluruh jurusan. Misalnya kami di GIS di sini atau di PGIS di OLM ini kan lulusannya atau mahasiswanya dikirim kemana? Ke Cina ada, ke Malaysia ada, kemudian kemana? Ke Thailand ada, kemudian ke Singapura ada. Jadi tenaga kerja sebagai guru di sana. Nah, bagaimana upahnya? Kalau di internasional ya, upah kalau standar kita ini katakan UMR kita sekitar 3 juta atau 3,5 juta, 3,5 juta ya. Kalau di luar negeri, kalau di Malaysia sudah 10 juta. Nah, walaupun pada dasarnya ya biaya kehidupan di sana juga besar, tapi itu pilihan bagi kita apakah kita mau membeli kebutuhan kita yang serba mahal, kemudian kita juga dimungkinkan untuk mengelola keuangan kita. Nah, oleh karenanya itu beberapa teman-teman yang bekerja di sana sebagai tenaga pendidik atau guru ya di sekolah-sekolah di sana mempersyaratkan ya. Nah, itu masalahnya mempermasalahkan. Pertama, kita harus mahir berbahasa Inggris, itu wajib bagi seorang guru. Sehingga kompetensi itu yang dipersyaratkan. Nah, buktinya apa? Nah, itu kan beberapa lembaga tes internasional, IELTS misalnya, itu memang menghendaki seseorang kemampuan berbahasa Inggris itu terjamin. Dia memiliki sertifikat IELTS untuk bisa penguasaan bahasa Inggris conversation ataupun yang berupa struktur sebagainya berkaitan dengan komunikasi di sana sebagai seorang guru. Dia mendapat gaji 10 juta ya di sana. Disandingkan dengan 3,5 juta untuk di dalam negeri. Nah, kemudian orang Malaysia dia menjadi cemburu, menjadi masalah ya. Memang negara kita kan di sana kalau tidak memiliki tenaga kerja ilegal katanya seperti itu, habis masa izinnya itu akan dimasalahkan dan kita dikejar-kejar di sana, lalu disebut jadi bermasalah, tenaga kerja bermasalah. Nah, tapi halnya kalau kita melewati program dan prosedur yang benar dalam rangka menjadi seorang tenaga pendidik, berbeda dengan orang yang bekerja sebagai rumah tangga, sebagai pendatang yang dimaksud tadi. Pemerintah kita di situ, sehingga kalau orang di Malaysia itu merasa cemburu karena memang kita itu tidak melewati prosedur yang benar. Boleh prosedurnya, tapi prosedurnya tidak resmi ya. Boleh juga seperti itu. Sehingga dikejar-kejar oleh tentara-tentara negara asing itu. Kalau kita tenaga kerja yang ada di misalnya Saudi ataupun di Taiwan juga seperti itu, dikejar-kejar oleh pihak keamanan di sana. Disebutkan bahwa kita adalah tidak bedanya sebagai seorang yang penjahat ya. Sebenarnya tidak seperti itu ya. Hanya saja kita yang tidak menggunakan prosedur yang sebenarnya. Terutama kata saya tadi, kalau untuk mengikuti prosedur rekrutmen tenaga kerja internasional itu harus memiliki sertifikat. Sertifikat kalau misalnya menuntut seorang guru ada kemampuan pedagoginya, kemudian kemampuan bahasa Inggrisnya, maka itu harus kita penuhi. Saya kembali ke tipe kepemimpinan dan kepemimpinan. Pada dasarnya ini boleh jadi referensi kita semua ya, bahwa
seluruh daripada deretan tipe kepemimpinan daya kepemimpinan ini boleh dilakukan dalam situasi yang bagaimana yang memungkinkan. Saya tadi membagi menjadi 4 situasi. Ada bahasa Indonesianya tuh, kalau bahasa para pejabat tuh menyebutkan mau dan mampu. Mampu itu adalah kapasitas, keterampilan, dan mau itu adalah mau bekerja sama dalam artian sikap karakter. Jadi ada di situ keterampilan dan pengetahuan, itu namanya mampu, kemudian di lain pihak dia ada karakter ya. Nah, mau dan mampu ini kalau digabungkan bisa dalam bervariasinya menjadi 4. Maka seorang pemimpin menghadapi situasi yang seperti itu, maka juga dimungkinkan dengan 4 kondisi ya. Jadi 4 macam gaya kepemimpinan ini memang ada kaitannya dengan situasi. Sementara tipe kepemimpinan juga memungkinkan seseorang itu memiliki memiliki ciri khas. Ini orang luar yang menyebutkan, orang luar selain daripada dirinya. Misalnya seorang ulama besar itu karismatik ya. Kemudian kalau tadi pejabat daripada negara Korea Utara itu otoriter ya. Kemudian Indonesia dan Amerika Serikat itu adalah katakannya demokratis ya. Kemudian sementara di Cina ya itu atau di Tiongkok ya itu militeristik ya. Nah, pada dasarnya ya di Amerika juga militeristik ya. Boleh kalau kalian mau kenalan dengan teman-teman yang ada di sana, pasti dia dengan berbangga mengangkat perkenalan pertama itu dengan berpakaian loreng ya, berpakaian sebagai seorang army. Nah, itu kenapa seperti itu? Karena di Amerika Serikat itu pada umur 18 tahun seorang mahasiswa atau katakan seorang pemuda atau seorang gadis itu harus mengikuti wajib militer. Maka saat wajib militer itu dia memegang senjata, dia memiliki topi, kemudian memiliki pakaian sebagai seorang militer, lalu lepas foto seperti itu, lalu mengenalkan diri, dia juga melakukan gerak-gerakan kemiliteran. Nah itu pada dasarnya dia suatu saat negara itu memang bersifat militeristik ya. Jadi dalam beberapa hal kecenderungan daripada tipe kepemimpinan itu melekat pada diri seseorang. Dan itu bahkan Pak Harto, Jenderal Soeharto itu disebutkan seorang yang militeristik ya. Tapi di dalam beberapa kalangan rakyat menyebutkan beliau adalah melayani ya. Kemudian beliau juga pembangunan dan demokratis ya. Boleh di beberapa sisi orang memandang hal yang seperti itu. Salahkah atau tidak? Itu tidak. Tentu saja tidak, karena dia memandang dalam sisi di mana dia memiliki dampak terhadap tindakan daripada pemimpin. Jadi kita banyak belajar dan banyak tahu bahwa tipe kepemimpinan itu seperti ini dan gaya kepemimpinan itu seperti ini. Kalau kecenderungan daripada seorang pemimpin itu melakukan perbuatan ataupun tipe memimpinnya cenderung pada selalu saja otoriter, nah maka orang menyebut dia otoriter. Kemudian dia pada dasarnya sangat demokratis, lalu orang menyebutkan demokratis. Kemudian seorang ulama besar, dia sangat dihargai, maka apapun yang diucapkan beliau, maka akan dituruti oleh bawahannya ataupun siapa saja yang mendengar. Itu karismatik, tidak perlu melakukan tindakan yang keluar, tapi dia membenahi dirinya dengan kesempurnaan perbuatan, maka dia apa yang dilakukannya akan diturut oleh orang lain. Nah, karismatik itu namanya ya. Jadi intinya gaya kepemimpinan dan tipe kepemimpinan itu seluruhnya dimungkinkan. Hanya saja situasi yang
yang menentukan situasi yang harus dia berbuat seperti ini. Demikian inti daripada refleksi saya terhadap pertanyaan daripada ada lagi yang saya mau sampaikan tadi, prosedur tentang pengangkatan kepala sekolah ya, itu boleh saja seperti itu dan tidak salah ya. Kemudian yang penting kepala sekolah, calon kepala sekolah itu telah memiliki pengalaman dan kemampuan. Tadi pada intinya mau dan mampu ya, ada kapasitas dan ada karakter dan kemauan, ada kapasitas dan ada niat, ada keterampilan dan ada niat baik untuk selalu aja komitmen sebagai pimpinan. Minimal biasanya harus pernah menjadi wakil kepala sekolah. Boleh 3 kali atau 2 kali dalam posisi bidang yang berbeda. Tapi kalau di SD 1 kali saja jadi wakasek boleh. Tapi kalau di SMP atau SMA itu minimal 2 ya. Tapi itu tidak tertulis. Nah, kemudian begini, saat ini ada yang namanya program guru penggerak ya. Program guru penggerak itu memang diproyeksikan untuk menjadi kepala sekolah karena di sana disisipkan pengetahuan, pedagogi dan kepemimpinan di sana. Jadi seluruhnya bersifat perubahan ya. Dia harus bersifat merubah dirinya dan merubah orang lain. Makanya tadi disebut dengan guru penggerak. Nah, maka dia rencana pemerintah ya, rencana Menteri Pendidikan bahwa kalau mau jadi kepala sekolah atau mau jadi pengawas harus ikut program guru penggerak. Guru penggerak itu dilakukan pelatihannya selama 9 bulan. Tapi sudah bertahap, ini sudah angkatan keempat dan angkatan kelima sampai menjelang tahun 2024 masih satu masa jabatan menteri yang ada dalam renstranya kan seperti itu. Nah, ini pada dasarnya seorang kepala sekolah dan calon kepala sekolah harus memiliki kapasitas, kemampuan, keterampilan dan pengetahuan untuk dapat diterapkan, dan kedua dia harus memiliki komitmen, kemauan ya. Jadi ada kapasitas dan kemampuan. Nanti dicerminkan dalam waktu tes ya. Tesnya itu wawancara. Tes wawancara tuh hampir tidak bisa ditutupi. Sangat terbuka, begitu ditanyakan orang itu emosinya muncul, kemudian kapasitasnya muncul, kemudian niatnya muncul. Jadi kalau wawancara berlaku dalam 1 jam atau mungkin lebih daripada 1 jam, itu hampir seluruhnya tidak bisa disembunyikan. Seorang ini memiliki memiliki situasi, memiliki action, dan memiliki solusi daripada setiap masalah yang dihadapi. Itu pasti menawarkan 3 hal itu, yaitu star ya, pertama situasi yang terjadi, kemudian dia memiliki tawaran action, kemudian telah melakukan perbuatan, kemudian dia menawarkan solusi akhir daripada peristiwa yang dihadapinya. Jadi biasanya untuk mengungkap calon ini memiliki kapasitas atau memiliki kemauan yang standar, maka dilakukanlah wawancara. Jadi wawancara itu memang salah satu rekrutmen daripada kepala sekolah yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa keluar daripada itu. Kalau tes tertulis ya mungkin itu boleh juga karena dia mengukur daripada keseluruhan kemampuan tadi juga, tapi pada dasarnya tes tertulis bisa diatasi dengan cara banyak membaca ya. Tapi kalau wawancara hampir tidak bisa dihindari, tidak bisa ditutupi kecerdasan ataupun kemampuan ataupun pengelolaan emosi, tekanan pekerjaan dan sebagainya dapat terjawab di sana. Karena di sana pasti mengungkapkan star, situasi, kemudian action, dan yang terakhir adalah solusinya atau penyelesaian daripada persoalan. Masing-masing orang pengalamannya. Kalau dia menemui persoalan saat dia mengelola sekolah, saat dia menjadi wakil kepala sekolah, maka dia bisa untuk menjawab seluruh situasi dan peristiwa tersebut. Itu yang mungkin saya sampaikan.
Saya terima kasih kepada pembawa acara dan moderator sekaligus presenter, Saudara Harun dan Saudara Galuh juga. Kemudian siapa tadi? Hairunisa. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Boleh diakhiri dulu ini recordingnya.